Bab 11. Surat pembatalan skor Pandu sudah ada di tangannya. Nanti siang dia akan menyampaikannya sendiri ke rumah Pandu. Seharian ini dia sama sekali tidak bisa konsentrasi ke pelajaran. Apalagi kalau menyadari bangku kosong Pandu di sebelahnya. Jadi kangen sama Pandu. Kangen celotehnya, candanya yang ceplas-ceplos. Baru sehari Pandu tidak masuk sudah kangen. Bagaimana jadinya kalau sampai seminggu? Bu Tanti yang lagi menjelaskan, mitosis nggak menarik lagi buatnya. Lagu, Valen, yang didengarnya tadi pagi di radio terngiang-ngiang terus di telinganya. I can't believe it. You're a dream coming true. I can't believe how. I have fallen for you and I was not looking, was content to remain. And it's ironic, to be back in the game. You are the one who's led me to the sun. How could I know that I was lost without you? And I want to tell you. You control my brain. And you should know that. You are life in my veins. Niken. Suara Bu Tanti mengagetkannya. Ya Bu. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Mati aku. Seru Niken dalam hati. Tanya apa sih dia? Aku kok nggak dengar sama sekali, bisik Niken ke Mehmet, yang duduk di depannya. Mehmet nggak dengar-dengar. Maaf, Bu, saya tadi tidak mendengar, mohon diulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya Niken harus mengakui ketuliannya. Saya tadi tanya, kamu sedang memikirkan sebelah kamu yang hilang ya, tanya Bu Tanti sambil tersenyum geli. Sekelas langsung riuh rendah. Waktu Bu Tanti tanya pertama kali tadi, mereka sudah cekikikan. Niken malah pakai acara tanya lagi. 2 kali ketawa, deh. Niken memang konyol. Biarkan saja. Baru kali ini jatuh cinta, sih. Mohon maklum, saudara-saudara. Pandu sedang suntuk sendirian di kamarnya. Acara radio tidak ada yang menarik. Lagu-lagu yang diputar lagu cengeng semua. Talk show murahan yang sering diadakan beberapa stasiun radio benar-benar membuat perut mulas. Gerutu Pandu sambil mematikan radionya. Kamar dikuncinya dari dalam. Ibunya sudah memanggil-manggil sejak setengah jam yang lalu untuk makan siang, tapi dia selalu menjawab belum lapar. Memang belum lapar, kok. Di ranjangnya tersebar foto-foto Niken. Iya. Foto Niken waktu acara ulang tahun ibunya. Baru saja diafdruk, selesai kemarin sore. Ditatapnya sekali lagi salah satu foto di mana Niken terlihat jelas. Niken dengan senyumnya yang manis. Dia kelihatan feminin sekali. Semakin lama melihat fotonya, dia semakin suka. Semakin batinnya tersiksa. Fei Fei. Kenapa kamu begini mempesona? Hei, suara apa itu? Pikir Pandu dalam hati. Ada yang bermain piano. Seingat Pandu, di rumah ini tidak ada yang bisa main piano selain dirinya sendiri. Siapa pula yang main piano? Tertarik, dia lalu keluar kamar, menuju ke ruang tengah. Alangkah terkejutnya Pandu melihat Niken sedang asyik memainkan jari jemarinya yang lentik di piano usang miliknya. Niken pun mulai menyanyi. I only see things black and white, never shades of grey. My eyes don't work that way, no. I can imagine fantasies, they never cross my mind. Call me why I'm lonely time to time. Only you, if only you call reach me now. Can you teach me how? Teach me how to dream, help me make a wish if I wish for you. Will you make my wish come true? I'm a stronger hero, stronger than it may seem, take me by the heart. Teach me how to dream. You lift me up and give me hope every single day. I never dreamed that I could feel this way when I'm down. I know where I'm gonna turn. Oh, I've got so much to learn. When I turn out the light, I turn to you for my inspiration. As long as we're together, you and me, we're gonna dream forever. Pandu menunggu dengan sabar sampai Niken selesai memainkan seluruh lagu, baru dia mendekatinya. Kamu ngapain sih kemari? Katanya nggak boleh ke sini lagi. Aku bilang mau ke rumah Wulan. Jawab Niken.
Aku ada hal penting yang harus aku katakan langsung padamu. Niken lalu menelan ludahnya. Pandu, rasanya, aku juga sayang kamu. Pandu tidak semudah itu percaya kata-kata Niken. Dia tersenyum, lalu menggeleng-geleng. Jebakan apa lagi nih, tanyanya. Loh, bagaimana sih, nih, aku bawa surat dari kepala sekolah. Surat pembatalan skorsmu. Aku berhasil buktikan bahwa Jimmy biang keladinya. Dia diskors 3 minggu, Ndu. 3 minggu. Kata Niken jingkrak-jingkrak kegirangan. Kok bisa? Pandu masih terheran-heran sambil membaca surat yang dibawa Niken. Niken. Detektif ulung, kata Niken bangga. Makasih Fei. Kata Pandu kemudian. Tapi aku tidak mengharapkan terima kasih. Aku pengen kamu minta maaf. Kata Niken pasang tampang serius. Salah apa lagi aku sekarang, tanya Pandu. Kamu sudah berikan perasaan asing yang aneh yang aku nggak pernah rasakan sebelumnya. Aku nggak tahu cara mengontrolnya. Kalau kamu bilang itu kesalahan, rasanya itu kesalahan bersama, Fei. Kamu juga berikan perasaan yang sama duluan ke aku. Jadi aku nggak perlu minta maaf, kecuali kamu minta maaf dulu ke aku. Kata Pandu tersenyum. Aku takut, Ndu. Kata Niken sambil menundukkan kepalanya. Pandu lalu lebih mendekat sampai bisa memegang dagu mungil Niken. Diangkatnya wajah Niken pelan-pelan dengan tangannya. Yang kamu bilang tadi. Kamu serius mencintaiku, Fei. Niken mengangguk pelan, berusaha menunduk lagi. Pandu cepat-cepat mengangkat wajah Niken lagi. Kalau begitu kamu nggak perlu takut, Fei. Yang kita rasakan ini sesuatu yang teramat indah. Aku nggak takut. Fei, apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah berhenti mencintaimu. Aku nggak akan pernah menyerah. Percayalah. Niken menatap mata elang Pandu yang menyorot tegas. Ada keteduhan di sana. Dia yakin, seandainya dia ditakdirkan untuk mencintai satu orang saja di dunia ini, dia tidak akan pernah menyesal memilih Pandu. Aku percaya kok. Kalau nggak percaya, aku nggak mungkin datang kemari hari ini. Oh iya, Ndu. Berhubung aku belum pernah jatuh cinta, bahkan tadinya aku tidak pernah bermaksud untuk jatuh cinta, ini semua terjadi begitu saja di luar kendaliku, pasti aku bakal berbuat banyak kesalahan. Aku mungkin orang yang paling bodoh tentang hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Kalau aku salah, tolong jangan marah, ya. Pandu tersenyum lebar. Gadis bodoh. Aku juga belum pernah jatuh cinta. Kita belajar sama-sama. Cuma satu langkah awal yang harus kamu ingat. Jangan tutup pintu hatimu. Maka segalanya akan berjalan dengan natural, asal kamu mengikuti kata hatimu. Ndu, kamu bisa jelasin, bagaimana aku bisa jatuh cinta sama kamu, tanya Niken. Kok kamu malah tanya aku juga heran. Masuk akal buat aku untuk jatuh cinta sama kamu. Tapi kamu jatuh cinta sama aku, suatu hal yang aku pikir tadinya impossible. Aku seperti mimpi saja. Hei, kenapa masuk akal buat kamu untuk jatuh cinta sama aku, tapi nggak buat aku, tanya Niken heran. Karena kamu punya pendirian yang kukuh, bahwa seumur hidup kamu gak bakal jatuh cinta. Rasanya itu sudah harga mati yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan aku memang dari kecil punya impian untuk menemukan cinta sejatiku. Seperti sang pangeran di cerita Cinderella. Yep, salah satu cerita yang aku paling benci. Kata Niken. Loh, semua orang suka Cinderella. Baru kali ini aku dengar ada orang benci Cinderella. Emangnya kenapa? Pandu menyatakan keheranannya. Keenakan pangerannya. Masa, dia boleh milih dari sekian banyak cewek sekerajaannya untuk dijadiin istri? Wah, kalau aku hidup di zaman itu, pasti aku boykot nggak mau datang. Enak saja. Kayak mau beli baju aja. Dicoba-coba dulu, dansa-dansa dulu. Makanya aku gak suka cerita model-model seperti itu. Kayak cerita ande-ande lumut.
Wah, itu juga pelanggaran hak asasi wanita tuh. Niken protes. Kalau aku pangerannya, dan kamu Cinderellanya, biar kamu boykot nggak mau datang pun aku akan cari kamu sampai dapat. Kata Pandu sambil ketawa. Mau tak mau Niken jadi tersipu-sipu mendengar kalimat Pandu barusan. Lalu dia meneruskan, gini loh, moral cerita Cinderella itu, dari sekian banyak cewek cantik yang bisa saja dipilih pangeran cuma milih Cinderella, atas dasar cinta. Hampir sama moral ceritanya dengan ande-ande lumut. Pandu mencoba menjelaskan. Dia tidak terima begitu saja cerita Cinderellanya diprotes oleh Niken. Niken masih kurang puas. Ya, tapi kan nggak perlu pakai cara seperti itu. Lihat cerita Putri Salju. Pangerannya yang datang ke hutan, mencari-cari Putri Salju, mencari cintanya. Itu baru namanya cinta sejati. Tapi kayaknya kamu lebih cocok jadi Cinderella. Kata Pandu. Kenapa? Karena ukuran kaki kamu kecil sekali. Pangeran jadi mudah mencarimu. Kata Pandu sambil tertawa lepas. Tapi kamu nggak cocok tuh jadi pangerannya. Kenapa? Pandu curiga, Niken pasti bermaksud membalas ejekannya. Karena kamu lebih cocok jadi tikus dapur. Nakal, usil, licik, bau lagi. Niken gantian yang tertawa terbahak-bahak. Tertawanya berhenti dulu. Ibu Pandu menengahi. Pandu belum makan siang tuh. Dari tadi disuruh makan jawabannya, ogah melulu, lanjut Ibu Pandu. Oh iya. Sampai lupa nggak tanya. Kalau belum makan, makan di sini saja, Fei. Kata Pandu menawarkan. Tapi ibu cuma masak kering tempe loh. Ibu Pandu setengah berbisik. Niken juga belum makan, sih. Niken tapi belum pernah makan kering tempe. Sering dengar, tapi belum pernah makan. Kalau lapar ya makan saja dulu. Siapa tahu suka. Kata Ibu Pandu. Wah. Bu, mestinya jangan ditawari. Niken itu apa-apa suka. Ngabis-ngabisi malah, kalau udah suka. Ledek Pandu. Gak apa-apa dihabisin kalau suka ya malah bagus, kata Ibu Pandu. Niken cuma mesam-mesem sambil bilang terima kasih. Setelah secicip, ternyata Niken suka sekali kering tempe. Entah karena Ibu Pandu yang jago masak, atau karena memang pada dasarnya Niken rakus, pokoknya yang jelas siang itu Niken makan kenyang. Pandu, tunggu dong. Teriak Ratna menyusul Pandu yang sedang berjalan membarengi Niken ke kantin saat istirahat pertama. Mereka berdua berhenti dan menoleh. Ada apa? Ratna tanya Pandu setelah dekat. Besok aku ada ulangan matematika lagi. Ulangan yang lalu aku dapat jelek. Tolong dong, Pandu. Rengek Ratna manja. Sudah 2 kali ulangan matematika ini kamu dapat jelek, Ratna. Aku bukannya nggak mau menolong, tapi apa gunanya pertolonganku kalau kamu tetap saja dapat nilai jelek, tanya Pandu. Aku nggak punya orang lain yang sanggup membantu aku. Please. Ratna, tujuan kamu minta tolong aku kan supaya dapat bagus. Ya kan, aku sudah berusaha semampuku untuk mengajari kamu, tapi nyatanya nggak ada hasilnya kok. Ini mungkin salahku, aku yang nggak sanggup mengajari kamu, Ratna. Jawab Pandu. Ayo, dong. Aku berjanji akan lebih berkonsentrasi. Bagaimana, kamu minta tolong Bu Lydia, guru matematikamu, deh. Mungkin dia punya solusi yang lebih baik buat kamu. Siapa tahu dia mau meluangkan waktu untuk mengajari kamu, saran Pandu. Gak mau. Bu Lydia galak dan benci sama aku. Dia kasih nilai jelek terus. Tolong aku, dong Pandu. Rengek Ratna lagi. Tolongin dia, lah, Ndu. Jawab Niken yang jadi jengah melihat Ratna merengek melulu. Aku bukannya gak mau menolong, Niken. Tapi aku merasa usahaku bantuin dia selama ini nggak ada hasilnya. Keluh Pandu. Setelah diam sesaat, Pandu berkata lagi, aku ada jalan lain. Niken juga pandai matematika. Siang ini kamu ada acara apa, Niken? Tanya Pandu. Bab 12.
Hah, Niken kaget. Aku. Ada acara apa ya? Aku ada ekstra badminton di lapangan indoor belakang jam 3 sore. Emangnya kenapa? Tanya Niken curiga. Nah, aku juga ada basket jam 3 di lapangan luar. Kita kumpul di rumahku, sekalian makan siang, jam setengah 3 semuanya harus sudah kelar. Kamu pulang, aku sama Niken kembali ke sekolah. Gimana? Ide jelek, kata Niken. Loh, jelek gimana? Tanya Pandu. Aku harus pulang dulu, kata Niken. Aku kan gak bisa latihan badminton pakai baju begini. Lagi pula, raketku juga di rumah. Mau main badminton pakai tangan kosong? Tanya Niken geli. Kan. Niken gak bisa. Kamu saja, Ndu. Ya, bujuk Ratna. Tunggu. Nik, kamu abis badminton ngapain? Tanya Pandu. Pulang. Jawab Niken singkat. Ya tahu, pulang. Maksudku ada acara apa gitu? Gak ada acara apa-apa. Sama dong. Mau ngedate sama aku, Neng? Tanya Pandu bercanda. Niken tertawa kecil. Dasar Pandu usil. Pandu melanjutkan, begini. Maksudku, Ratna bisa ke sekolah atau ke rumahku, terserah dia, sesudah jam setengah 6. Kamu selesai badminton jam 5 kan, Nick? Niken mengangguk. Iya. Setuju, Ratna, tawar Pandu. Baiklah. Aku nggak punya pilihan lain, kan? Tanya Ratna. Pandu mengangguk. Bully dia. Pandu lalu ketawa. Gimana nggak ketawa melihat wajah Ratna seperti abis menggigit cabai rawit. Jadi nanti sore jam setengah 6 aku ke rumahmu ya. Makasih Pandu. Kata Ratna manja sambil nyelonong pergi. Setelah Ratna berlalu, Niken memukul bahu Pandu. Apa-apaan sih, Ndu? Mengajak aku ikut-ikutan mengajari si cengeng itu? Tanya Niken. Aku capek mengajari dia, Fei. Aku harus terus-menerus mengulang yang aku ajarkan minggu-minggu sebelumnya. Begitu terus. Lumayan kalau dia lantas mendapat nilai bagus, gitu, paling tidak kan aku jadi merasa berjasa. Ini enggak. Jadi aku merasa buang-buang waktu saja. Sudah tahu begitu kok malah ajak-ajak aku. Niken merengut. Memangnya kamu nggak cemburu ngeliat Ratna seminggu sekali datang ke rumahku, frekuensinya lebih pasti dan lebih sering daripada kamu ke rumahku loh. Goda Pandu. Gak tuh. Jawab Niken sambil mengambil segelas es teh manis di meja kantin, lalu menyerahkan uang 200 perak ke ibu kantin sambil tersenyum. Masa enggak sih, gimana kalau nanti kamu nggak usah ikut ke rumahku, nanti aku mau boncengin Ratna ke toko buku, beli buku matematika, terus pulangnya beli es krim, goda Pandu lagi. Masih kurang puas dia rupanya. Berani. Ancam Niken sambil melotot. Sarana transportku cuma sepeda, jadi mau nggak mau aku harus boncengin dia kalau mau ke toko buku. Beli es krim kan karena ada toko es krim di sebelah toko buku. Niken merengut lagi. Kamu sungguh-sungguh mau ke toko buku? Tanya Niken kemudian. Pandu tidak tahan lagi menahan tertawanya. Gak dong. Aku cuma bercanda, Fei. Kamu lucu deh. Niken tambah cemberut. Sorry. Kata Pandu masih menebar senyum-senyum nakalnya. Sebagai permintaan maaf, nanti sore setelah pulang badminton kita mampir beli es krim sebelum pulang. Aku boncengin. Mau? Niken tersenyum lebar. Tentu saja dia mau. Bagaimana tadi latihan badmintonnya? Tanya Pandu sambil menuntun sepedanya. Aku single lawan Yeni, menang. Double sama Jeremy, kalah tipis sama Septi dan Komang. Aku emang gak pernah sukses kalau suruh main double. Apalagi kalau lawan cowoknya cepat kayak Komang. Komang jago di double. Keluh Niken. Pak Mahmud tadi melatih 3 on 3. Lebih asyik daripada main basket biasa. Lebih cepat, kata Pandu sambil mengelap keringatnya. Mobilku aku tinggal di sini saja ya? Tanya Niken. Iya. Nanti aku anterin kamu balik ke sini lagi dari rumahku. Paling jam 7 udah selesai, kata Pandu.
Sepanjang perjalanan dari sekolah ke kedai es krim mereka terus mengobrol. Kamu masih sering bikin puisi, Fei? Tanya Pandu. Iya. Tiap malam sebelum tidur. Memangnya kalau nggak bikin puisi nggak bisa tidur? Bisa. Cuma seringnya belum mengantuk, jadi daripada nganggur ya bikin puisi. Kamu kok bisa ya bikin puisi gitu? Bagus-bagus lagi puisimu. Setidaknya satu yang pernah aku baca itu. Aku dulu waktu di SMP pernah disuruh bikin puisi sebagai salah satu tugas untuk pelajaran bahasa Indonesia. Gagal total. Aku disuruh bikin puisi tentang pemandangan. Berhubung waktu itu aku sedang di rumah saja, dan rumahku itu dekat pasar, jadi pemandangan yang aku lihat ya pemandangan pasar. Seperti ini nih kira-kira. Pasar Beringharjo yang bau banyak sapi-sapi bau daging-daging bau. Laler hinggap di tempat-tempat bau tak heran rumahku jadi ikut bau. Niken ketawa. Lucu sekali Pandu berteriak-teriak bau. Aku masih ingat betul ekspresi guru bahasa Indonesiaku waktu itu. Bu Rosiana. Aku langsung dikasih nilai 5. Untungnya cuma sekali itu aku disuruh bikin puisi. Benar-benar perjuangan berat deh bikin satu puisi seperti itu saja. Aku bikin puisi itu cuma menulis apa yang terlintas di otak. Gak harus dengan kata-kata yang indah. Yang penting bermakna dalam, kata Niken. Fei, apa sih yang kamu gak bisa? Kamu tuh apa-apa bisa. Aku gak bisa bikin puisi, gak bisa jahit, gak bisa masak. Kayaknya kamu tuh segala bisa. Apa ya yang aku gak bisa? Tadinya aku kirain aku gak bisa pacaran. Tapi kamu udah buktiin bahwa aku salah. Aku cuma gak mau nyoba aja. Niken berpikir sejenak. Kamu bisa berenang? Tanya Pandu. Bisa. Waktu kecil aku les berenang. Di rumah ada kolam renang. Harus bisa renang, dong. Gimana kalau nggak sengaja kecebur, kamu bisa menggambar. Nggak ahli kayak Pablo Picasso, tapi kalau cuma bikin wajah orang gitu aja sih bisa. Bisa masak. Masak yang dimasak pembantuku, aku bisa semua, karena kalau liburan aku sering nganggur, jadi terus ke dapur, ngeliat mereka masak, terus ikut bantu-bantuin. Masakan favoritku, sup bakso soun. Menjahit. Waktu SMP kan ada pelajaran menjahit. Tadinya yang nggak bisa. Terus gara-gara harus bisa pas SMP itu, aku akhirnya bisa juga. Wulan yang ngajari. Aku tahu yang kamu nggak bisa. Kamu bisa ngomong Jawa, Niken tersenyum. Ampun ngenyek Mas. Kulo lair ing tanah Jawa, kudu saget ngomong Jawa. Panjenengan saget nulis ngangge aksara Jawa, sama dengan aku lahirnya di Jawa, harus bisa ngomong Jawa. Kamu bisa nulis pakai huruf Jawa, aksen bahasa Jawa Niken pun walaupun agak kaku tapi nggak begitu jelek. Pandu tercengang. Kamu bisa nulis Jawa juga, terus apa dong yang nggak bisa? Oh, iya. Aku nggak bisa ganti ban serep mobilku. Pernah ban mobilku bocor di sekolah, aku harus minta tolong bapak tukang parkir untuk bantuin aku ganti ban serep. Kalau itu wajar lah karena kamu perempuan. Yang kamu nggak bisa, tapi nggak membutuhkan tenaga cowok, apa dong? Oh, aku tahu. Tapi jangan diketawain ya. Aku nggak bisa dandan. Sama sekali nggak bisa. Aku tahu hasil akhirnya harus seperti bagaimana, tapi aku nggak tahu gimana caranya menuju ke hasil akhir itu. Pernah aku coba iseng-iseng, waktu pesta ulang tahun mama, sekitar 2 tahun yang lalu. Pakai segala macam peralatan makeup mama. Coreng-moreng persis pemain opera Cina. Putus asa, aku nggak pernah berusaha mencoba lagi. Aku bahkan nggak punya satupun peralatan makeup sendiri. Lipstik sekalipun. Memangnya mama kamu nggak pernah ngajarin? Nggak. Tapi mama punya ide bagus. Tiap kali mau ke pesta yang butuh makeup, aku ke salon. Masalah selesai, kan? Wah. Aku nggak bisa bantuin kamu, deh. Aku bahkan nggak punya kakak perempuan yang bisa aku tanyain.
Ibu juga nggak pernah pakai makeup. Sorry deh. Nggak masalah. Aku nggak merasa rendah diri kok. Seperti yang aku bilang, aku sudah punya solusinya. Bagaimana kalau kamu nggak punya banyak duit, jadi nggak bisa ke salon tiap kali mau ke pesta? Nggak tiap pesta aku ke salon kok. Cuma kalau pesta besar-besaran. Paling setahun 1-2 kali. Kalau aku emang dilahirkan di keluarga yang lain, yang nggak punya banyak duit, pasti sekarang ini aku bisa dandan. Memang nasibku harus begini, Ndu. Kamu kok kesannya merana karena punya banyak duit. Orang tuh biasanya sedih karena nggak punya duit. Kamu yang punya banyak duit malah sedih. Kenyataannya, aku selalu bisa menemukan jawaban dari, tapi seandainya aku tidak kaya, setiap aku menemukan keberuntunganku karena jadi anak orang kaya. Misalnya, oke, sebutkan keuntungan jadi orang kaya. Apa sajalah yang terlintas di otakmu sekarang. Kamu punya rumah besar dengan fasilitas yang komplit. Rumah besar benar-benar bikin aku merasa kesepian. Fasilitas yang komplit, itu memang membantu aku untuk melepaskan diri dari kesepian. Kembali ke pertanyaan semula, seandainya saja aku tidak kaya, aku nggak butuh rumah besar, apalagi fasilitas yang komplit itu, karena aku nggak bakal kesepian. Oke. Kamu jadi sedih kan? Aku nggak pengen bikin kamu jadi sedih. Aku nggak sedih kok. Karena sekarang aku sudah ada kamu. Kata Niken sambil memeluk pinggang Pandu dari boncengannya. Kebetulan 2 detik kemudian, mereka pas sampai di depan rumah Pandu. Ratna sudah menunggu di teras depan. Melihat Pandu dan Niken berboncengan, apalagi pegangan Niken di pinggang Pandu begitu kencang, hati Ratna terbakar api cemburu. Rupanya dia belum sempat mendengar berita bahwa Pandu sudah jadian sama Niken. Cepat-cepat dia keluar lagi, ke arah mobilnya, bermaksud ingin pulang. Loh, Ratna, kamu mau kemana? Tanya Pandu heran. Pulang. Jawab Ratna singkat. Sorry kita datang terlambat. Tapi cuma telat 5 menit saja kok. Kata Pandu bingung sambil melirik jam tangannya. Jadi kamu sekarang pacaran sama Niken, tuding Ratna tanpa basa-basi. Walaupun heran akan reaksi Ratna, Pandu mengangguk-angguk. Niken, kamu tuh nggak boleh pacaran kan sama papa mama kamu, mereka tahu kamu pacaran, Ratna berbalik menuding Niken. Gosip yang didengarnya cukup up to date juga ternyata. Ratna, kami belum lama pacaran kok. Baru 2 minggu. Papa mama Niken belum tahu tentang ini. Ratna, tolong jangan bikin gara-gara. Pandu yang menjawab. Aku nggak akan bikin gara-gara. Tapi lambat laun mereka pasti tahu. Lagi pula mereka berhak untuk tahu. Tapi sekarang aku mau pulang. Aku nggak peduli mau dapat berapa ulangan matematika besok, tapi aku mau pulang sekarang. Pandu cuma bisa mendesah menatap mobil Ratna yang melaju terburu-buru. Dia lalu menggenggam jemari Niken. Kamu nggak apa-apa kan? Fei, Niken menggeleng. Aku juga mau pulang, Ndu. Capek. Karena aku nggak perlu ngelesin si Ratna, anterin aku balik ke sekolah dong. Oke. Yuk naik. Ajak Pandu. Dari suaranya sama sekali tidak terdengar nada keberatan karena harus bolak-balik dari sekolah ke rumahnya, lalu balik lagi ke sekolah lagi tanpa istirahat. Kamu suka es krim vanila ya, Fei? Tanya Pandu memecah kesunyian. Niken dari rumahnya tadi sudah 5 menit tak melontarkan sepatah kata pun. Gak juga. Aku suka es krim apa aja kecuali strawberry. Cie Tasya cuma suka mocha. Sampai bosan aku melihat es krim mocha di lemari es. Besok hari ulang tahun Cie Tasya. Tadi pagi mama sudah beli es krim mocha 1 dus. Bunga matahari kesukaan Cie Tasya juga sudah dipesan. Aku yakin rumahku pasti sore ini sudah penuh bunga matahari. Terutama kamar Cie Tasya. Ulang tahun yang keberapa? Fei, 21. Setelah diam lagi sejenak, Niken tiba-tiba berseru, "Oh, aku ingin mengundang Edi,
bekas pacar Kak Tasya itu untuk datang ke rumah besok. Hah, Pandu jadi kaget. Gila kamu, Fei, kamu bercanda kan? Enggak. Aku yakin sekali Edi sudah berubah menjadi cowok yang diinginkan Kak Tasya. Nanti sampai di rumah aku akan telepon dia. Pandu menggeleng-gelengkan kepalanya. Cewek yang satu ini kalau sudah ada maunya, susah diberitahu. Tapi kekeras kepalaannya inilah salah satu di antara jutaan sisi menarik Niken. Kalau terjadi perang gimana? Tanya Pandu berusaha menakut-nakuti. Ya biar aja. Sudah lama nggak ada perang di rumah. Biar ramai. Ujar Niken cuek. Terserah kamu, lah. Asal kamu jangan undang aku aja. Kenapa? Takut nih ye. Mana bisa praktek siasat perang Sun Tzu kalau nggak pernah maju ke medan perang, ejek Niken. Tapi yang bakal terjadi besok di rumahmu itu bukan perang beneran. Perang mulut. Idih. Aku nggak mau ikut campur lah. Bagaimana kalau aku undang, masa, kamu menolak undanganku, kamu kan belum pernah masuk ke rumahku, ledek Niken. Dia sebetulnya juga tidak sungguh-sungguh berniat mengundang Pandu. Cari maut namanya. Aku akan datang kalau kamu undang. Kapan aja aku siap. Kamu kan yang belum siap mengenalkan aku sebagai pacar ke keluargamu, sebenarnya Pandu gentar juga, sih. Tapi nggak mau kalah, dong. Oke. You're officially invited. Besok datang jam 7 malam. Aku akan suruh Edi jemput kamu. Pandu langsung menghentikan sepedanya. Serius nih, tanyanya sambil memegang bahu Niken. Niken mengangguk ragu. Pandu langsung menjitak kepalanya pelan. Jangan ngomong sesuatu yang kamu tahu bakal kamu sesali di kemudian hari, Fei. Duh, yang dibilang Ratna tadi benar juga. Cepat atau lambat papa mama pasti tahu. Teman-temannya banyak. Lebih baik tahu dari aku langsung, daripada dari gosip orang lain. Kata Niken.